Oke, selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan nama saya Miss Widi. Nah, di sini saya akan membawakan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMK ya. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang bab 1 yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, mari kita sama-sama menyimak apa itu teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama itu ialah memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan. Nah, apa itu observasi? Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai suatu objek tertentu. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui kegiatan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Nah, observasi yang kedua itu observasi tidak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Oke, nah di sini apa itu prinsip-prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi? Di sini ada 6 prinsip teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ialah lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Yang kedua, jelas. Artinya, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. Yang ketiga, benar atau akurat. Nah, artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, yang keempat itu sistematis. Artinya dipaparkan secara runtut atau berurutan dengan model yang mudah dipahami. Nah, yang kelima itu objektif. Artinya penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Nah, yang terakhir itu ialah tepat waktu. Artinya laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita akan menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi ada dua, ya. Yang pertama itu ialah pernyataan umum berupa definisi, ya. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum atau klasifikasi yang biasanya berupa definisi terdapat pada paragraf pertama, atau pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya, ya. Kemudian yang kedua itu ada aspek yang dipaparkan, aspek yang dilaporkan berupa deskripsi atau gambaran. Nah, deskripsi yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks. Artinya, apa yang mau kalian observasi, apa hasil dari observasi yang sudah kalian buat. Kemudian kita akan bahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada 5. Yang pertama ialah menggunakan kalimat definisi. Apa saja kalimat definisi? Yaitu kalimat penjelasan yang biasanya menggunakan kata adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung atau yang biasa kita sebut dengan kata hubung, ya, yaitu dan, serta, lagi pula, tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain sebagainya. Banyak lagi jenis konjungsi yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat simplex.
dan kalimat kompleks. Apa itu simpleks? Yaitu kalimat tunggal. Adalah kalimat yang menggunakan satu verba atau kalimat yang hanya menggunakan satu kata kerja dan menyatakan sebuah aksi atau peristiwa atau keadaan. Nah, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Nah, ini kalimat kompleks ini sama dengan kalimat majemuk ya. Kalimat yang memiliki dua kata kerja atau lebih. Nah, yang keempat menggunakan sinonim atau antonim. Nah, sinonim ini persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Nah, yang kelima menggunakan data ataupun angka. Oke. Nah, itu tadilah materi dari teks laporan hasil observasi kita yang pertama ya. Dan sekian video saya kali ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Dan kita akan lanjutkan videonya ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk kalian simak videonya baik-baik dan selamat belajar. Tetap semangat dan selamat pagi semua.